Valentino, just a quick question if that's okay. Welcome to Jerez, great to see you here. Ciao, all okay? Yeah, all good. We see 1 hour ago. Exactly, and now we're live on social media. How are your boys going to get on? Yeah, it's difficult, it's very hot. Bez have a very good pace, but unfortunately he was out from the Q2. But I think that his race will be interesting because he can try to come back. Maro is in third row. We will see also the pace of Pecco. We will see. Absolutely. Enjoy. Ciao. Good to see you here. In the background on the number 9 Honda Team Asia bike. Wow, Indonesia have waited so long. Yo llegué a 29 puntos de Dovizioso, estaba tercero o cuarto, me había caído durante 2 o 3 carreras muchas veces y había perdido, estaba en situación límite. Y ahí mi padre declaró el jueves algo muy feo, ¿no? Que dijo, si mi hijo gana el domingo es como darle una dosis a un yonki. Declaró un periódico. Tú imagínate el cacao mental que tenía yo ahí. Ini baru mengejutkan, tak disangka dan sangat menggemparkan jagat MotoGP dunia. Kejutan besar datang dari sirkuit Jerez, Spanyol. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama tiba-tiba membuat paddock Moto3 geger setelah tampil luar biasa di sesi free practice. Dengan catatan waktu yang mengejutkan, Veda berhasil mengunci posisi P2 tepat di bawah Max Quiles, sekaligus memastikan dirinya langsung lolos ke sesi Q2. Yang lebih mencengangkan, performa Veda disebut-sebut membuat beberapa kru tim besar seperti Red Bull KTM Ajo ikut menyoroti datanya. Padahal sebelumnya Veda sempat mengalami insiden di seri Brazil. Apakah ini tanda comeback besar rookie Indonesia di Moto3 2026? Ataukah ini hanya awal dari kejutan yang lebih besar di Jerez? Simak analisis lengkapnya di video ini sampai selesai karena ada fakta menarik yang jarang dibahas publik. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar MotoGP, Moto2, Moto3, dan pembalap Indonesia di kancah dunia. Atmosfer di Circuito de Jerez sore itu benar-benar berbeda. Udara panas khas Andalusia terasa bergetar oleh suara mesin Moto3 yang meraung tanpa henti. Tribun dipenuhi penonton yang datang dari berbagai negara. Bendera Spanyol berkibar, kamera televisi berputar tanpa jeda, dan layar raksasa menampilkan satu demi satu catatan waktu para pembalap. Namun tiba-tiba satu nama muncul di papan waktu yang membuat beberapa orang di paddock spontan menoleh, Veda Ega Pratama. Bukan sekadar muncul, tetapi melonjak ke posisi kedua. Detik itu juga suasana ruang kontrol waktu berubah menjadi penuh bisik-bisik. Para analis data mencondongkan badan ke layar monitor. Beberapa kru tim lain bahkan mengernyitkan dahi, mencoba memastikan apakah mereka tidak salah membaca. Karena angka yang muncul di layar benar-benar mengejutkan. Lap time itu terlalu cepat untuk ukuran seorang rookie. Di pit box Honda HRC, suasana justru meledak oleh kegembiraan. Helm dilepas, tangan ditepuk keras, dan beberapa mekanik bahkan saling berpelukan. Mereka tahu sesuatu yang spesial baru saja terjadi. Sementara itu di sisi lain paddock, tepatnya di garasi Red Bull KTM Ajo, beberapa teknisi terlihat memandangi grafik data telemetri dengan wajah yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan kecewa, tetapi bingung sekaligus terkejut, karena grafik kecepatan Veda terlihat terlalu stabil. Jika hanya satu lap cepat, mungkin masih bisa disebut kebetulan. Namun yang mereka lihat di layar jauh berbeda. Veda mencatatkan beberapa lap konsisten dengan selisih waktu yang sangat kecil. Dan di dunia Moto3, konsistensi seperti itu adalah tanda pembalap yang sudah matang. Padahal semua orang tahu pembalap ini baru saja mengalami crash keras di Brazil. Logikanya mental pembalap biasanya membutuhkan waktu untuk pulih. Ada rasa ragu ketika masuk tikungan cepat. Ada sedikit keraguan ketika membuka throttle di titik keluar tikungan. Tetapi Veda tidak ada tanda itu sama sekali. Justru yang terlihat adalah pembalap yang lebih tajam dari sebelumnya. Di tikungan pertama Jerez yang terkenal tricky, ia masuk dengan pengereman sangat presisi. Motor Honda NSF 250RW miliknya terlihat stabil saat menurunkan kecepatan. Lalu di sektor tengah yang penuh kombinasi tikungan kanan kiri cepat, Veda menunjukkan sesuatu yang membuat analis paddock mulai memperhatikan serius. Ia menjaga mid corner speed dengan sangat baik. Artinya satu hal, kata bahwa Veda kini berada di posisi kedua, Aoyama hanya mengangguk pelan. Namun di wajahnya terlihat ekspresi puas yang sulit disembunyikan. Karena bagi tim, hasil ini bukan sekadar angka. Ini adalah validasi. Beberapa hari sebelumnya mereka melakukan evaluasi besar terhadap motor. Mereka mengubah setting elektronik, memperbaiki suspensi belakang, dan menyesuaikan karakter motor dengan gaya balap Veda.
Semua keputusan teknis itu penuh risiko, tetapi hasil di Jerez mulai membuktikan satu hal. Mereka berada di jalur yang benar, dan yang membuat cerita ini semakin dramatis adalah fakta bahwa Max Quiles, pembalap yang berada di posisi pertama, dikenal sebagai spesialis sirkuit Jerez. Artinya Veda berada tepat di belakang salah satu pembalap yang paling memahami lintasan ini. Bagi Rookie, posisi itu bukan hanya impresif, itu hampir tidak masuk akal. Namun padok Moto3 memang penuh kejutan. Dan hari itu kejutan terbesar datang dari seorang pembalap muda asal Indonesia. Di tribun penonton, beberapa fans mulai mencari tahu siapa sebenarnya Veda Ega Pratama. Kamera televisi mulai lebih sering menyorot garasi Honda. Komentator mulai menyebut namanya lebih sering. Perlahan tapi pasti, sorotan dunia Moto3 mulai bergerak ke arahnya. Sementara di sisi lain padok, beberapa kru KTM kembali membuka data telemetri. Mereka memperbesar grafik kecepatan sektor demi sektor. Hasilnya membuat mereka semakin terdiam. Karena di sektor teknis, Veda tidak hanya kompetitif. Ia bahkan lebih cepat dari beberapa pembalap KTM. Salah satu teknisi KTM dalam percakapan internal disebut berkata pelan. Jika dia mempertahankan ritme ini di Q2, kita punya masalah. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, namun di dunia balap itu adalah bentuk pengakuan yang sangat besar. Artinya mereka mulai melihat Veda sebagai ancaman nyata, bukan sekadar rookie yang sesekali membuat kejutan, tetapi pembalap yang berpotensi mengganggu dominasi mereka. Sementara itu di lintasan, sesi free practice hampir berakhir. Para pembalap mulai melakukan time attack terakhir. Mesin meraung lebih keras, ban dipaksa bekerja di batas maksimal. Semua orang mencoba memperbaiki posisi, tetapi satu fakta tetap bertahan di papan waktu. Veda Ega Pratama masih berada di posisi kedua. Dan ketika bendera kotak-kotak dikibarkan menandai akhir sesi, posisi itu tidak berubah. P2. Sebuah hasil yang langsung menjadi topik hangat di pedok. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, setelah ditelusuri lebih dalam, laporan sensasional ini ternyata berasal dari sumber imajinatif. Data yang beredar tidak sepenuhnya valid. Beberapa klaim bahkan terindikasi sebagai narasi dramatis yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik. Dan disinilah pelajaran penting muncul. Di era digital seperti sekarang, berita olahraga seringkali bercampur antara fakta, rumor, dan opini yang dilebih-lebihkan. Tidak semua yang terlihat spektakuler benar-benar terjadi. Namun di sisi lain, cerita seperti ini tetap menarik karena menggambarkan satu hal yang nyata, harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti akan ada pembalap Indonesia yang benar-benar mengguncang dunia MotoGP. Dan ketika nama Veda Ega Pratama disebut-sebut dalam cerita besar seperti ini, satu hal menjadi jelas. Publik Indonesia sangat merindukan momen itu. Momen ketika bendera merah putih benar-benar berkibar di podium balap dunia. Dan mungkin, suatu hari nanti cerita seperti ini tidak lagi menjadi hoax, tetapi menjadi kenyataan. Di padok Circuito de Jerez, suasana berubah seperti ruang redaksi yang baru saja menerima berita besar. Telepon berdering, tablet terbuka di setiap meja kerja, dan para jurnalis mulai mengetik cepat seolah takut kehilangan momentum. Nama yang paling sering muncul di layar mereka, Veda Ega Pratama. Seseorang yang beberapa hari sebelumnya hampir tidak masuk radar utama media Eropa, kini tiba-tiba menjadi topik hangat di lorong padok Moto3. Beberapa media Spanyol bahkan langsung menurunkan headline yang cukup berani. Rookie misterius mengguncang Jerez. Namun tidak semua orang langsung percaya. Di dunia balap motor, kejutan memang sering terjadi. Tetapi kejutan yang terlalu besar justru sering memunculkan pertanyaan. Dan itulah yang mulai terjadi. Di salah satu sudut padok, dua analis data dari tim berbeda terlihat membandingkan catatan telemetri. Mereka memeriksa grafik throttle, kecepatan tikungan, hingga titik pengereman. Hasilnya membuat mereka saling pandang. Karena jika data itu benar, maka satu hal harus diakui. Veda bukan hanya cepat, ia efisien. Dan efisiensi adalah mata uang paling mahal di Moto3. Motor di kelas ini memiliki tenaga yang relatif seragam. Artinya, perbedaan utama bukan terletak pada mesin, melainkan pada cara pembalap memanfaatkan setiap meter lintasan. Disitulah nama-nama besar biasanya unggul. Namun kali ini grafik yang muncul di layar menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Veda mampu menjaga kecepatan tinggi di mid corner, terutama di sektor 2 Jerez yang terkenal teknis. Tikungan-tikungan cepat yang biasanya membuat rookie kehilangan momentum justru dilalui dengan sangat halus oleh pembalap asal Indonesia itu. Seolah ia sudah menghafal karakter lintasan selama bertahun-tahun, padahal ini baru salah satu pengalaman seriusnya di sana. Komentator televisi Spanyol bahkan sempat menyebut dengan nada setengah bercanda, kalau ini rookie maka Moto3 sedang menyimpan cerita baru. Kalimat itu menyebar cepat di media sosial. Fans mulai mencari rekaman lap Veda. Beberapa cuplikan onboard mulai beredar. Dan semakin banyak orang yang menonton, semakin banyak pula yang terkejut. Gaya balapnya terlihat unik. Tidak terlalu agresif seperti pembalap Latin yang suka memaksakan manuver, namun juga tidak terlalu konservatif seperti beberapa rookie Asia yang biasanya bermain aman. Gaya Veda justru berada di tengah.
agresif ketika diperlukan tetapi selalu terkontrol. Inilah yang membuat beberapa pengamat mulai membandingkannya dengan pembalap-pembalap besar Moto3 yang dulu juga memulai karier dengan cara mengejutkan. Namun di sisi lain pedok, ada juga yang mulai bersikap skeptis. Karena sejarah Moto3 penuh dengan cerita one weekend wonder. Pembalap yang tiba-tiba cepat di satu sesi, tetapi menghilang ketika tekanan kualifikasi datang. Dan tekanan itu akan segera tiba. Karena setelah free practice, tahap berikutnya adalah Q2, sesi yang jauh lebih brutal. Tidak ada lagi ruang eksperimen. Tidak ada lagi kesempatan mencoba berbagai setelan. Di Q2 hanya ada satu tujuan, mencetak satu lap tercepat. Dan di sesi seperti itu, mental pembalap benar-benar diuji. Di garasi Honda HRC, suasana jauh lebih tenang dibanding keramaian di luar. Para mekanik bekerja dalam ritme yang hampir seperti ritual. Ban diperiksa, tekanan suspensi disesuaikan, data telemetri dipelajari ulang. Sementara di kursi kecil di sudut garasi, Veda duduk dengan helm di pangkuannya. Ia tidak banyak bicara, matanya hanya tertuju pada layar tablet yang menampilkan rekaman lap sebelumnya. Di sampingnya Hiroshi Aoyama berdiri dengan ekspresi serius. Beberapa menit kemudian bos tim itu akhirnya berbicara. Lap kamu bagus, tapi sektor 3 masih bisa lebih cepat. Veda mengangguk pelan. Tidak ada perayaan berlebihan, tidak ada euforia, karena mereka tahu satu hal. Free practice bukanlah segalanya. Yang menentukan sejarah adalah kualifikasi dan balapan. Sementara itu di garasi KTM, suasana sedikit berbeda. Beberapa teknisi masih membahas satu nama yang terus muncul di papan waktu, Veda. Salah satu analis mereka bahkan mencoba memproyeksikan simulasi Q2 berdasarkan data free practice. Hasil simulasi itu membuat ruangan menjadi sunyi sejenak. Karena jika angka tersebut akurat, maka Veda memiliki potensi untuk masuk barisan depan grid. Dan jika itu terjadi, maka seluruh dinamika balapan bisa berubah. Moto3 adalah kelas yang sangat sensitif terhadap posisi start. Memulai dari barisan depan seringkali menjadi kunci untuk menghindari kekacauan di lap awal. Artinya satu lap cepat di Q2 bisa mengubah segalanya. Namun cerita di Jerez ternyata tidak berhenti pada analisis teknis saja. Di luar paddock, media sosial mulai dipenuhi perdebatan. Sebagian fans percaya bahwa Veda benar-benar sedang menciptakan sensasi besar. Namun sebagian lain mulai mempertanyakan validitas berita yang beredar. Karena beberapa sumber yang mengklaim rekor rookie ternyata tidak berasal dari data resmi. Beberapa situs bahkan terindikasi sebagai portal imajinatif yang sering membuat narasi dramatis. Disinilah cerita ini mulai memasuki wilayah yang menarik. Antara fakta, harapan, dan sensasi media. Banyak penggemar Moto3 yang sebenarnya tidak terlalu peduli apakah laporan awal itu sepenuhnya akurat atau tidak. Bagi mereka yang lebih penting adalah satu hal, ada nama baru yang membuat pedok berbicara. Dan itu saja sudah cukup untuk memancing rasa penasaran. Sementara di Indonesia, kabar ini mulai menyebar cepat seperti api yang menyambar ladang kering. Fans balap mulai membagikan potongan berita. Channel YouTube olahraga mulai membuat analisis. Judul-judul bombastis mulai bermunculan. Rookie Indonesia gemparkan Jerez. Tim KTM terdiam lihat data VEDA. Sebagian memang terdengar hiperbola, namun begitulah dunia olahraga modern bekerja. Narasi besar sering lahir dari campuran fakta dan imajinasi. Dan di tengah semua hiruk-pikuk itu, satu sesi penting semakin mendekat. Q2, lampu merah akan segera menyala di pit lane. Motor-motor Moto3 akan kembali meraung. Dan semua pembalap akan memiliki satu kesempatan singkat untuk membuktikan siapa yang benar-benar tercepat. Apakah Veda mampu mempertahankan performanya? Apakah ia benar-benar bisa mengejutkan dunia Moto3? Atau semua ini hanyalah badai sensasi yang akan mereda ketika tekanan kualifikasi datang? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, cerita di Jerez belum selesai. Justru bab paling menegangkan akan segera dimulai. Dan ketika bendera hijau Q2 dikibarkan nanti, seluruh paddock akan menyaksikan apakah nama Veda Ega Pratama benar-benar ditakdirkan menjadi kejutan terbesar musim Moto3 2026 atau hanya menjadi legenda singkat yang lahir dari euforia internet. Dan percayalah, ketika mesin kembali dinyalakan dan ban mulai memanas di lintasan Andalusia yang legendaris itu, semua mata akan tertuju pada satu motor Honda dengan satu nama di fairingnya, Veda. Namun tunggu dulu, cerita ini masih menyimpan satu bab yang jauh lebih dramatis. Karena apa yang terjadi di sesi Q2 nanti disebut-sebut akan membuat seluruh pedok benar-benar terdiam total. Dan bahkan beberapa tim besar mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak mereka perkirakan. Bahwa rookie yang mereka kira hanya sensasi sementara, mungkin saja sedang menulis kisah yang jauh lebih besar. Sebuah kisah yang bisa mengubah peta persaingan Moto3.
Dan jika itu benar terjadi, maka Jerez 2026 akan dikenang sebagai titik awal legenda baru. Kondisi yang ideal untuk satu hal yang paling ditunggu di kelas Moto3, sesi kualifikasi Q2. Disinilah segalanya dipertaruhkan. Tidak ada lagi cerita latihan, tidak ada lagi eksperimen setelan motor. Q2 adalah panggung brutal yang hanya memberi satu kesempatan bagi setiap pembalap untuk mencetak satu lap sempurna, satu kesalahan kecil, satu pengereman yang terlambat, satu bukaan throttle yang terlalu agresif, dan semuanya bisa hancur dalam sekejap. Lampu merah di ujung pit lane menyala. Para pembalap sudah bersiap di atas motor mereka, mesin meraung pelan seperti binatang buas yang sedang menunggu dilepas dari kandang. Di garasi Honda HRC, suasana terasa sangat fokus. Tidak ada teriakan. Tidak ada perayaan seperti saat free practice tadi. Hanya kesunyian yang dipenuhi suara alat mekanik dan monitor telemetri. Veda Ega Pratama berdiri di samping motornya. Helm sudah terpasang. Sarung tangan dikencangkan. Ia menarik napas panjang sebelum naik ke atas Honda NSF 250 RW miliknya. Di depannya Hiroshi Aoyama menepuk bahunya pelan. Fokus pada satu lap, tidak perlu memikirkan yang lain. Veda hanya mengangguk, tidak ada kata-kata panjang. Karena di dunia balap, semua percakapan pada akhirnya harus dibuktikan di lintasan. Lampu merah padam, pit lane terbuka, dan satu persatu motor Moto3 meluncur keluar seperti peluru yang dilepaskan dari busurnya. Raungan mesin memenuhi udara Jerez. Penonton di tribun langsung berdiri, kamera ponsel terangkat, dan layar raksasa mulai menampilkan nama-nama pembalap yang keluar dari pit. Ketika tulisan Veda Ega Pratama muncul di layar, sebagian penonton mulai berbisik. Nama itu sudah menjadi bahan pembicaraan sejak sesi latihan tadi. Apakah ia benar-benar mampu mengulang kecepatan itu? Atau tekanan Q2 akan menghapus semua sensasi yang telah tercipta? Di lap pertama, hampir semua pembalap masih memanaskan ban. Mereka mencari posisi slipstream, mencoba menempel di belakang rival untuk mendapatkan tambahan kecepatan di lintasan lurus. Moto3 adalah permainan strategi. Kadang pembalap tercepat bukan yang paling agresif, tetapi yang paling pintar memilih momen. Veda terlihat tenang. Ia tidak memaksa. Ia membiarkan beberapa pembalap melaju lebih dulu, lalu menjaga jarak yang cukup untuk mendapatkan udara bersih. Di tikungan pertama Jerez, motor Honda itu masuk dengan sangat halus. Pengereman presisi, body position rapi, dan motor tetap stabil saat miring. Komentator televisi mulai memperhatikan. Watch the number, get look at that line again. Di sektor 2 yang teknis, Veda mulai meningkatkan ritmenya. Throttle dibuka lebih cepat. Motor melesat dari tikungan ke tikungan seperti panah yang dilepaskan dengan sempurna. Grafik waktu sektor pertama muncul di layar. Hijau, artinya lebih cepat dari catatan sebelumnya. Publik menyukai kejutan, dan publik selalu berharap suatu hari nanti ada atlet dari negaranya yang benar-benar mengguncang panggung dunia. Bagi Indonesia, harapan itu masih hidup. Nama seperti Veda Ega Pratama mungkin dalam cerita ini hanyalah bagian dari narasi dramatis. Namun mimpi di balik cerita itu sangat nyata. Mimpi melihat pembalap Indonesia bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Mimpi melihat Merah Putih berdiri di podium sirkuit-sirkuit legendaris seperti Jerez Mugello atau Sachsenring. Dan mungkin suatu hari nanti, kisah yang sekarang terdengar seperti legenda internet akan berubah menjadi kenyataan yang disaksikan seluruh dunia. Karena sejarah besar di olahraga sering dimulai dari satu hal sederhana, keyakinan bahwa sesuatu yang tampak mustahil, suatu hari bisa benar-benar terjadi.